Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul Sunan Ampel. Kenalkah Anda dengan daerah Buhara? Buhara ini terletak di Samarkand. Sejak dahulu daerah yang disebut Buhara. Buhara ini terletak di Samarkand. Sejak dahulu daerah Samarkand dikenal ulama sebagai daerah Islam yang menelorkan ulama-ulama besar seperti ahli hadis terkenal, yaitu Imam Bukhari yang masyhur. Sebagai pewaris hadis sahih, di Samarkand ini ada seorang ulama besar, bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahli sunnah bermalghab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim. Karena berasal dari Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapat tambahan Samarkandi. Orang Jawa sangat sukar mengucapkan Samarkandi, maka mereka hanya menyebut dia sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi ini diperintah oleh ayahnya, yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah ini dilaksanakan, dan kemudian beliau diambil menantu oleh Raja Campa, dijodohkan dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Candrawulan. Negeri Campa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muangthai. Dari perkawinannya dengan Dewi Candrawulan, maka Ibrahim Asmarakandi mendapat dua orang putra, yaitu Sayyid Ali Rohmatullah dan Sayyid Ali Murtado, sedangkan adik Candrawulan yang bernama Dewi Dwarawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian keduanya adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Para pangeran atau bangsawan kerajaan pada waktu itu mendapat gelar Rahadian, yang artinya tuanku. Dalam proses selanjutnya sebutan ini cukup dipersingkat menjadi Raden. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Campa, yang wajahnya dan kepribadiannya sangat memikat hati, sehingga istri-istri lainnya diceraikan. Banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contoh adalah istri yang bernama Dewi Kian, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Adipati Aryo Damar, saat itu sedang hamil 3 bulan. Aryo Damar tidak diperkenankan menggauli putri Cina itu sampai si Jabang bayi itu lahir ke dunia. Bayi dari rahim Dewi Kian itulah yang nantinya bernama Raden Hasan atau lebih terkenal dengan nama Raden Patah, salah seorang murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro, kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara, dan para adipati banyak yang tak loyal lagi kepada keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tak banyak yang sampai ke istana, lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati, lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran, yang suka berpesta poradot dan main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul bila kebiasaan semacam itu diteruskan negara akan menjadi lemah, dan jika negara sudah kehilangan kekuatan, betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit Raya. Ratu Dwarawati, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri dia mengajukan pendapat kepada suaminya. Saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti, kata Ratu Dwarawati. Betulkah? Tanya sang Prabu. Ya, namanya Sayyid Ali Rohmatullah, putra dari Kanda Dewi Candrawulan di negeri Campa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Campa untuk mendatangkan aku Rahmatullah ke Majapahit ini. Tentu saja aku akan merasa senang bila Rama Prabu di Campa bersedia mengirimkan Sayyid Ali Rohmatullah ke Majapahit ini, kata Raja Brawijaya. Maka pada suatu hari diberangkatkanlah utusan dari Majapahit ke negeri Campa untuk meminta Sayyid Ali Rohmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan Majapahit disambut gembira oleh Raja Campa. Dan Raja Campa tidak keberatan melepas cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Sayyid Ali Rohmatullah ke tanah Jawa tidak sendirian, ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Sebagaimana disebutkan di atas, ayah Sayyid Ali Rohmatullah adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi. Dan kakaknya bernama Sayyid Ali Murtado. Diduga mereka tidak langsung ke Majapahit, melainkan mendarat di Tuban, tepatnya di desa Gersikarjo. Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih masuk kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Sayyid Murtado kemudian meneruskan perjalanan. Beliau berdakwah keliling ke daerah Nusa Tenggara, Madura dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima, dan akhirnya berdakwah di Gresik mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Sayyid Ali Rohmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit.
menghadap Prabu Brawijaya. Sesuai permintaan Ratu Dwarawati, kapal layar yang ditumpanginya mendarat di pelabuhan Canggu. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh Prabu Kertabumi, lebih-lebih lagi Ratu Dwarawati bibinya sendiri. Wanita itu memeluknya erat-erat, seolah sedang memeluk kakak perempuannya yang berada di istana kerajaan Campa. Wajah keponakannya itu memang mirip dengan kakak perempuannya. Nanda Rohmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia? Tanya sang Prabu setelah Sayyid Ali Rahmatullah beristirahat melepas lelah. Dengan sikapnya yang sopan tutur kata halus Sayyid Ali Rahmatullah, menjawab dengan senang hati, Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka. Bagus, sahut sang Prabu. Bila demikian kau akan kuberi hadiah sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia. Terima saya haturkan Gusti Prabu, jawab Sayyid Ali Rahmatullah. Selanjutnya Sayyid Ali Rahmatullah menetap beberapa hari di istana Majapahit dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit, yang bernama Dewi Chandrawati, atau Nyai Ageng Manila. Dengan demikian Sayyid Ali Rahmatullah adalah salah seorang pangeran Majapahit, karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Semenjak Sayyid Ali Rahmatullah diambil menantu Raja Brawijaya, maka beliau adalah anggota keluarga kerajaan Majapahit atau salah seorang pangeran. Para pangeran pada zaman dulu ditandai dengan nama depan Rahadian atau Raden yang berarti tuanku. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. Para pemirsa yang kami hormati, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa bantu dakwah kami dengan klik like, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.